warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Minggu ini, Bu Pena, kita akan belajar melalui video pembelajaran. Ustazah akan menerangkan subtema 2, muatan pelajaran Bahasa Indonesia dan SBDP. Kalian simak ya video pembelajaran kali ini, selamat belajar! Hari ini, kita akan belajar Bu Pena, tema 1, subtema 2. Muatan pelajaran Bahasa Indonesia. Minggu lalu kita sudah membahas tentang ide pokok pada teks bacaan. Untuk minggu ini kita masih membahas materi yang sama, yaitu ide pokok. Yang pertama, mengidentifikasi ide pokok dalam teks. Seperti minggu kemarin, ide pokok merupakan inti permasalahan dari sebuah teks. Sebuah teks biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki ide pokok yang berbeda. Untuk memudahkan dalam mengidentifikasi ide pokok, kamu dapat menggunakan tabel. Coba kalian perhatikan teks pada halaman 30-31. Di halaman 31 terdapat pada soal nomor 2. Tulislah ide pokok dari setiap paragraf pada teks tersebut. Ustazah sudah menuliskan beberapa ide pokok yang sesuai dengan isi teks menjaga kesehatan diri dengan berlari. Paragraf pertama, ide pokok yang Ustazah temui yaitu olahraga adalah cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Ide pokok ini Ustazah dapat dari kalimat utama, yaitu olahraga merupakan salah satu cara untuk menjaga kesehatan tubuh. Untuk paragraf kedua, Ustazah menemukan ide pokok yaitu contoh olahraga yang mudah dan murah. Ide pokok tersebut Ustazah temukan pada kalimat utama, yaitu sebenarnya tidak semua kegiatan olahraga memakan waktu dan biaya yang cukup besar. Untuk paragraf yang ketiga, Ustazah menemukan ide pokoknya yaitu manfaat olahraga lari. Ide pokok ini Ustazah dapatkan dari kalimat utama yang berbunyi, selain murah dan mudah, berlari juga memiliki beberapa manfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Itulah contoh menulis ide pokok pada sebuah tabel. Selanjutnya, selain dalam teks bacaan, ide pokok juga bisa ditemukan pada teks lisan. Teks lisan merupakan teks hasil pembicaraan seseorang ataupun hasil percakapan. Misalnya, percakapan atau teks tulis yang dibacakan oleh gurumu. Cara menentukan ide pokok pada teks lisan, yang pertama, dengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Kedua, catatlah permasalahan atau peristiwa yang dibicarakan dalam teks. Yang ketiga, tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti pembicaraan dari teks lisan. Selanjutnya, setelah menemukan ide pokok dalam teks lisan, kalian bisa menunjukkan mana yang termasuk ide pokok dalam teks percakapan atau teks lisan. Teks percakapan termasuk dalam teks lisan. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menentukan ide pokok pada teks percakapan. Yang pertama, mendengarkan teks secara keseluruhan. Yang kedua, mencatat informasi penting yang berisi permasalahan atau peristiwa yang terjadi dalam teks. Yang ketiga, menentukan topik teks percakapan. Yang keempat, menentukan kalimat utama yang menjadi inti permasalahan dari teks percakapan. Dan yang kelima, menentukan ide pokok yang terkandung dalam kalimat utama pada teks percakapan. Coba kalian perhatikan teks percakapan pada halaman 36-37. Di situ ada percakapan antara Adi dan Pak RT. Pada halaman 37 sudah terdapat 4 soal yang berkaitan dengan bacaan teks percakapan tersebut. Yang pertama, ide pokok dari percakapan tersebut adalah kegiatan kerja bakti. Hal ini Ustazah temui pada kalimat atau
percakapan atau dialog dari Pak RT yang berbunyi, karena hari ini adalah hari Minggu, para warga di sini akan bekerja bakti membersihkan lingkungan bersama. Kegiatan ini merupakan kegiatan rutin warga RT 007 RW 05 setiap minggu. Dari situ kita bisa melihat ide pokok dari percakapan tersebut. Dari awal sampai akhir, percakapan Adi dan Pak RT tidak jauh dari kegiatan kerja bakti. Yang kedua, kalimat utama dari percakapan itu terdapat pada dialog Pak RT. Yang kedua yang sudah Ustazah sampaikan tadi, di mana kalimat utama tersebut berisikan ide pokok dari percakapan tersebut. Selanjutnya, untuk kalimat penjelasnya terdapat di setiap dialog Pak RT. Jadi, di sini Adi menanyai Pak RT karena terdapat banyak orang di sekitar lingkungan Pak RT. Di situ Adi menanyai, ada apa? Nah, di situ sudah dijelaskan oleh Pak RT. Dan kalimat-kalimat penjelasnya terdapat di setiap dialog yang disampaikan oleh Pak RT. Kalimat penjelas ini tidak jauh dari kalimat utama dan tidak jauh dari tema percakapan atau ide pokoknya. Selanjutnya, setelah menunjuk ide pokok, kita bisa mengidentifikasi ide pokok dalam teks tulis. Langkah-langkahnya tidak jauh seperti menunjukkan ide pokok tadi. Yang pertama, kita harus mendengarkan teks dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, catatlah semua peristiwa yang sedang dibicarakan dalam teks. Yang ketiga, tentukan topik serta kalimat utama yang menjadi inti dari teks lisan. Yang keempat, tentukan ide pokok dari teks lisan berdasarkan kalimat utama yang telah ditentukan. Dan yang kelima yaitu tulislah setiap ide pokok dari teks yang didengar ke dalam tabel. Setelah mengidentifikasi, kita bisa menceritakan kembali isi teks tersebut berdasarkan ide pokok. Langkah-langkahnya, yang pertama, catatlah informasi penting yang disampaikan dalam teks. Yang kedua, buatlah ide pokok dari teks yang dibaca atau didengar. Ketiga, buatlah kalimat utama yang berisi ide pokok tersebut. Yang keempat, buatlah beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi penting dari teks. Yang kelima, perhatikan ejaan dan pemilihan kata yang saat membuat kalimat. Yang keenam, susunlah kalimat utama dan kalimat pengembang hingga menjadi teks baru yang urut. Tugas kalian di rumah yaitu kerjakan latihan soal subtema 2, muatan bahasa Indonesia, halaman 50. Terima kasih. Sampai di sini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Tetap semangat belajar meskipun kita belajar secara jarak jauh. Jaga kesehatan anak-anak hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.